Mengawali khutbah ini, kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita dengan menepis rasa bosan, menepis rasa jenuh, terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Insyaallah sebentar jam 2 sampai jam 5 kebetulan kami ada undangan menyampaikan materi tentang keluarga berkualitas di Hotel Claro oleh Pemda Kolaka Timur. Kebetulan dari kemarin saya mengutak-atik materi itu, itulah sebabnya pada kesempatan kali ini sekalian saya juga menyampaikan khutbah dengan materi tentang penguatan keluarga agar berkualitas. Kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita tentu merasa prihatin dengan sebagian hasil pengamatan para ahli bahwa kehidupan keluarga di Indonesia makin menurun kualitasnya. Indikatornya antara lain adalah banyaknya kasus perceraian, banyaknya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan naudzubillah kekerasan itu kadang-kadang kita melihat makin ngeri karena 1-2 kasus memperlihatkan kejadian-kejadian yang seharusnya jauh dari kasus terjadi di keluarga. Misalnya ada seorang anak membunuh orang tuanya, orang tua juga naudzubillah ada yang tega membunuh anaknya, kakak beradik rebutan warisan sampai-sampai baku bunuh dan sejenisnya. Inilah sebabnya mari kita renungkan bersama tentang eksistensi dan keberadaan keluarga kita masing-masing untuk terus kita pertahankan, kita perbaiki, karena banyak yang yakin bahwa negara menjadi kuat karena ditopang oleh keluarga-keluarga yang ada di dalamnya, yakni keluarga-keluarga yang kuat. Negara juga bisa menjadi lemah ketika kehidupan keluarga di dalam negara tersebut kemudian melemah dan banyak masalah. Sebenarnya dalam ajaran Islam, baik dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, sangat banyak sekali yang berkaitan dengan keluarga ini. Salah satunya yang populer, yang sering kita cantumkan di dalam undangan pernikahan. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Yang dimaksud jenismu sendiri ini adalah jenis manusia, yakni manusia berkelamin laki-laki berpasangan dengan manusia yang berjenis kelamin perempuan. Ini juga jangan salah tafsir, naudzubillah. Bukan yang dimaksud di sini bukanlah satu jenis,
Sehingga kemudian ada yang menghalalkan perkawinan satu jenis, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Itu sangat diharamkan dan merupakan dosa besar dalam ajaran Islam. Dan ayat ini juga sebenarnya sudah sangat jelas bahwa tujuan kita hidup berkeluarga adalah untuk mewujudkan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah tentram, mawaddah itu adalah cinta, rahmah adalah kasih sayang. Hanya bedanya kalau mawaddah itu cintanya lebih mendekati kepada suka atau birahi. Itulah sebabnya dianjurkan bagi yang belum menikah, memang dibolehkan untuk mencari jodoh dengan ta'aruf dulu. Artinya ada rasa suka, oh ya saya suka dengan si dia. Artinya ta'aruf itu kenalannya cukup dari sifat-sifatnya, cukup dari selintas wajahnya, cukup dari kepribadiannya. Tidak harus kemudian naudzubillah kita misalnya anak-anak muda berpacaran sampai jauh, ya. Dan jangan sampai terjadi apa yang sering kita sebut sebagai kecelakaan. Belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan suami istri. Ini juga menjadi masalah kemudian di dalam hidup berkeluarga. Nah, sementara kalau rahmah itu ungkapan kasih sayang yang benar-benar tulus dari dalam hati, yang penuh dengan rasa sayang. Itulah sebabnya rumus samawa ini sebenarnya kalau kita hayati dan kita amalkan, insya Allah sudah cukup untuk bisa mempertahankan dan memperbaiki keluarga kita. Yang awalnya khususnya kaum laki-laki yang kurang merasa tentram ketika berada di luar rumah, setelah menikah kita tentram. Kemudian kita juga mengungkapkan rasa cinta kepada pasangan hidup kita. Dan rahmah itu, kasih sayang dalam artian sayang, kasihan, itu juga terus dipupuk hingga kita sampai kakek dan nenek, sehingga insya Allah bisa bertahan. Kemudian ingat keluarga, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita ingat juga sebagai kepala keluarga. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa kaum laki-laki diwajibkan sholat Jumat. Karena diharapkan minimal sepekan sekali dalam setiap Jumat mendengarkan khutbah untuk memperkuat kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi, qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai kepala keluarga kita punya tanggung jawab. Bagaimana bisa mengantarkan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tentu tanggung jawabnya adalah dituangkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam kepemimpinan kita, dalam keluarga kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hadis juga mengajarkan kepada kita agar keluarga kita baik-baik saja. Rasulullah juga memperlihatkan, mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bersikap lemah lembut dengan keluarga kita. Ini ada dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, "Idza arada Allah azza wa jalla bi ahli baiti khairan, adkhala alaihimur rifq." Bila Allah menginginkan kebaikan untuk keluarga, maka Allah menganugerahkan mereka sikap lemah lembut. Ini juga hendaknya kita biasakan di dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari. Karena seringkali kekacauan, kerusakan, pertengkaran di dalam rumah tangga itu justru datang dari diri kita sendiri, dari sikap kita, sifat kita, temperamen kita yang tidak terkontrol.
mudah emosional, mudah marah, mudah tersinggung, dan itu menjadi pemicu keretakan di dalam rumah tangga. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, mari kita belajar lembut. Mungkin, mohon maaf, di luar rumah kita misalnya kita punya tugas mengharuskan kita tegas, ya apakah sebagai aparat keamanan, apakah sebagai apalah yang harus tegas-tegas. Tetapi di dalam keluarga terhadap istri dan anak-anak, marilah kita belajar bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kemudian hadis lain juga Rasulullah menganjurkan kepada kita, misalnya kita tengah malam bangun atau sepertiga malam terakhir kita bangun pengen sholat tahajud. Ini kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membangunkan istri kita juga. Bahkan kalau dia susah bangunnya, nggak apa-apa, cipratkan air di mukanya supaya terbangun. Nah, ini maksudnya adalah saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain. Dan memang keluarga juga menjadi satu wahana untuk mengingat kepada Allah, untuk mengingat kepada akhirat. Kemudian ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah yang menganjurkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ini juga perlu terus ditanamkan di dalam keluarga kita. Bahkan salah satu hadis Rasulullah menyatakan ada 3 amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah jihad atau berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Bayangkan dari sekian banyak amal-amal soleh, 3 amal ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya bagi saudara-saudara yang masih memiliki kedua orang tua, kesempatan untuk kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sungguh kita akan menyesal ketika kedua orang tua kita meninggal, kemudian di detik-detik terakhir misalnya kita belum pernah berbaikan dengan kedua orang tua kita. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa bersikap adil kepada anak-anak kita. Adil itu tidak zolim, lawannya zolim. Tetapi adil itu juga adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang dimaksud adil bukanlah misalnya ada anak kita, satu sudah kuliah, satu kelas 1 SD. Kalau yang kuliah dikasih uang 2 juta, maka kelas 1 SD dikasih 2 juta juga, itu salah. Itu bukan adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberi kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Tentu saja ketika anak kita yang sudah kuliah butuh uang 2 juta untuk SPP kah, untuk buku kah, maka anak kita yang baru kelas 1 SD juga kita beri sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang namanya adil. Artinya memperhatikan, kita perhatikan, tidak pilih kasih semua anak-anak yang kita lahirkan, harus kita perhatikan secara adil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang juga sangat penting adalah seperti ayat yang saya sampaikan di awal, ada di dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berpesan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut apabila nanti anak-anak kalian hidup dalam kelemahan, hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam kesusahan, hidup tanpa masa depan. Kita sebagai orang tua, sejak sekarang kita harus merasa khawatir untuk itu, agar anak-anak kita punya masa depan. Kita juga sebagai orang tua wajib mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Apa contohnya? Kalau memang sekarang misalnya yang sekolah tinggi bisa menjamin masa depannya, maka kuliahkanlah anak kita. Kalau sekarang misalnya keterampilan itu menjanjikan untuk masa depan, maka berilah dia kursus, berilah dia ilmu yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan
Dan ada mantan Menteri PDANKA pernah berpesan, kunci sukses dari anak-anak, kunci sukses dari kita adalah kembangkan bakat dan kemampuan Anda. Lihat bakatnya apa anak kita, kembangkan di situ. Tentu saja mereka ingin mengembangkan bakatnya, biasanya tidak mampu sendirian, maka sebagai orang tua kita dukung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dua pesan Allah. Didiklah anak-anak kita terbiasa melakukan amal-amal ketakwaan, amal soleh, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita didik dari awal. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida, dan berbicaralah dengan mereka dengan bicara yang baik. Tadi di awal sudah saya sebutkan, kita harus punya sikap lembut, sehingga ketika kita memiliki sikap lembut, insya Allah kita bisa bicara dengan mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara menghardik, kasar, dan sejenisnya. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan mari kita bersama yang keluarganya masih utuh, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan kualitasnya. Dan bagi yang misalnya sudah ada masalah, mari kita perbaiki. Dan bagi yang belum berkeluarga, sudah cukup umur, sudah mampu, silakan untuk menjalani hidup berkeluarga, segeralah menikah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.